tahun 2026, pemerintah menargetkan penguatan swasembada energi nasional. Kebijakan EBT apa yang menurut Bapak ini perlu diprioritaskan agar ketergantungan terhadap energi fosil dapat terus ditekan? Jadi kita melihatnya secara holistik begini, bahwa Indonesia sebagai negara adalah negara yang kaya akan sumber energi fosil, migas kita banyak, batu bara kita nggak akan habis-habis, ya. Kita juga punya sumber energi terbarukan yang besar. Surya, tadi panas bumi, air, arus laut, angin, dan lain-lain. Tetapi di tengah-tengah keberlimpahan energi yang kita miliki, kebutuhan energi kita sehari-hari masih kita impor. Kita impor 1 juta barrel minyak mentah per hari, kita impor LPG 3 kg, hampir 7 juta kiloliter, kita impor diesel, kita impor minyak tanah. Artinya, untuk mengurangi impor ini, kita harus meningkatkan swasembada, kemandirian energi kita. Caranya gimana? Melakukan transisi energi, agar kita bisa mengembangkan sumber-sumber energi terbarukan yang ada di dalam negeri, agar kita pertama mengurangi beban impor yang ada, kedua kita juga bisa menghasilkan ya energi yang bersih, lebih ramah lingkungan. Nah, sehingga menjadi prioritas bagi saya untuk mengembangkan seluruh sumber-sumber energi yang ada. Ada beberapa yang memang bisa cepat dikembangkan, misalkan saja surya dan angin. Kita punya sumber yang besar dan itu bisa dikembangkan dan kita punya track record untuk pengembangan itu. Yang juga bisa dikembangkan dan kita punya track record dan potensi yang besar adalah panas bumi. Nah, oleh karena itu kita perlu melakukan efisiensi regulasi di sektor panas bumi karena tantangannya cukup besar. Penolakan masyarakat tadi saya sampaikan di awal itu juga sangat besar sehingga memang perlu ada sosialisasi kepada masyarakat agar panas bumi bisa dikembangkan. Tetapi intinya bagi saya bagaimana sumber-sumber energi yang sudah ada di depan mata melimpah itu bisa kita kembangkan dengan cepat. Saya juga harus sampaikan di sini bahwa tidak kita pungkiri bahwa penggunaan batu bara masih akan ada ke depannya. PLTU batu bara masih akan tetap beroperasi. Bahkan sampai di atas tahun 2040 masih akan beroperasi. Tetapi kan ada teknologi baru yang namanya carbon capture storage. Jadi kita bisa menangkap karbonnya dan kita simpan. Sehingga itu menjadi carbon free. Jadi emisinya bisa kita tekan sampai dengan 0. Nah, oleh karena itu saya kira semua sumber-sumber energi terbarukan termasuk energi fosil dengan teknologi carbon capture itu perlu kita kembangkan secara cepat. Oke, sekarang yang menarik dari energi ini adalah ada batu bara, ada energi terbarukan. Bapak tadi menyampaikan bahwa batu bara ini pasti masih akan terus digunakan, masih akan terus bisa menguntungkan lah untuk Indonesia. Nah, bagaimana kita menciptakan bahwa batu bara dengan energi terbarukan ini bisa berjalan bersamaan tanpa harus melihat siapa yang lebih baik, siapa yang lebih bersih, siapa yang lebih menguntungkan gitu. Toh dua-duanya kalau dijalankan bersama-sama sebenarnya memiliki benefit yang sama. Mungkin ketika batu bara ditinggalkan bukan lagi untuk bahan bakar atau untuk energi yang lain, tapi bisa diolah sedemikian rupa untuk menjadi hal-hal yang lebih bernilai tambah gitu. Nah, bagaimana memastikan dua hal ini berjalan selaras tanpa sikut-sikutan? Ya, memang bahan baku berupa batu bara itu di PLTU batubara adalah PLTU yang bisa dihandalkan 24 jam untuk memproduksi listrik. Sementara kalau kita bicara PLTS Surya, itu kan nanti mulai jam 10 pagi sampai dengan jam 2 siang saja. Setelah itu kan curah mataharinya menurun, sehingga akhirnya efektivitas untuk produksi listriknya juga menjadi menurun. Nah, oleh karena itu ya kita harus tetap memiliki batubara sebagai backup, karena itu merupakan base load, yang lain adalah intermittent. Nah, dalam hal ini perlu saya sampaikan bahwa nanti kita ketika mengembangkan energi terbarukan, proporsi pengembangan energi terbarukan dengan energi fosil yaitu PLTU batubara itu akan berkembang sama-sama tetapi tidak proporsional. Dalam artian bahwa energi baru terbarukan akan melonjak lebih tinggi. Dan kita sudah pastikan dengan target net zero emission kita tahun 2060, saya perkirakan nanti mungkin sekitar 25% saja energi kita hasil dari batubara, 75% hasil dari energi terbarukan. Tadi juga disampaikan poin yang sangat bagus, batubara ke depannya bagaimana? Bagian dari swasembada energi kita, kemandirian energi kita adalah untuk meningkatkan BBM kita. Nah, jadi satu, kita meningkatkan biofuel, kita sudah punya biodiesel B40, kita akan meningkatkan campuran dari BBM kita dengan biofuel seperti dari jagung, singkong, ya. Dan itu juga dilakukan tebu, ya, itu juga dilakukan oleh Brazil secara sangat berhasil dan ini juga ingin kita adopsi teknologinya, termasuk juga diesel.
Diesel itu nanti kemudian kita kembangkan menjadi yang lebih ramah lingkungan karena kita lihat ada batu bara. Batu bara bisa kita kemudian lakukan hilirisasi. Hilirisasinya itu menghasilkan pengganti daripada LPG 3 kg. Nah, jadi ini adalah upaya-upaya kita untuk meningkatkan swasembada energi dari sumber-sumber energi dalam negeri, baik itu dari tanaman maupun dari batu bara yang akan kita hilirisasi menjadi DME di metal ether sebagai pengganti LPG 3 kg yang kita gunakan. Oke. Bagaimana peran energi surya, hidro, dan juga bioenergi ini bisa mendukung target swasembada energi nasional, meningkatkan nilai tambah untuk Indonesia? Namun kita tahu saat ini banyak sekali dinamika geopolitik dan juga fluktuasi harga energi global. Saya kira Indonesia saat ini memiliki sumber energi terbarukan di bidang solar yang terbesar di kawasan. 3.300 gigawatt. Asia. Ya, Asia. 3.300 gigawatt. Kedua, kita memiliki sumber energi di bidang angin yang juga sangat besar dan air itu juga sangat besar. Nah, oleh karena itu yang tiga yang harus kita kembangkan sebagai low hanging fruits, quick wins yang bisa kita langsung optimalisasi. Oleh karenanya saya melihat bahwa pengembangan di ketiga sektor itu harus juga didukung oleh sarana industri yang ada di dalam negeri. Dalam artian bahwa pesta energi terbarukan Indonesia yang akan datang itu harus menjadi milik bangsa Indonesia. Sehingga kita nanti akan ada pengembangan di sektor industri atau manufaktur panel surya, turbin misalkan saja, termasuk kabel gitu ya. Sehingga akan menimbulkan dan menghasilkan industri dan manufaktur yang baru, menimbulkan new green jobs ya. Jadi dan itu menjadi salah satu pendorong dari APBN kita ke depannya. Jadi GDP kita nanti akan meningkat dan kita akan mendapatkan penyerapan tenaga kerja dari terciptanya industri-industri yang akan menunjang dan memproduksi kebutuhan untuk sumber energi terbarukan kita. Oke, berarti dengan tersedianya energi terbarukan ini sedikit banyak tidak akan mempengaruhi atau terpengaruh dengan adanya dinamika geopolitik. Bagaimana ini akan saling bersinggungan mungkin di kemudian hari? Yang permasalahan geopolitik itu lebih kepada aspek kebutuhan energi kita yang kita impor. Karena ketergantungan kepada kebutuhan volume maupun harga itu tergantung kepada kondisi pasar, ketersediaan pasar, kondisi harga di pasar bagaimana. Tetapi ketika kita sudah melakukan swasembada energi, di mana kita bisa mengembangkan dan menggunakan sumber-sumber energi dalam negeri, saya kira kita bisa terproteksi. Terproteksi dari adanya isu-isu geopolitik, kekhawatiran akan fluktuasi harga dan sebagainya begitu ya Pak ya. Sejauh mana peran lembaga legislatif dalam memastikan arah kebijakan EBT tetap konsisten dan berkelanjutan untuk jangka panjang, Pak? Saya kira ada dua hal. Satu, dari aspek legislasi, kita memastikan bahwa payung hukum ada, tercipta, dan mendukung, mengakselerasi pengembangan sumber-sumber energi terbarukan. Oleh karena itu, di samping legislasi pembahasan tentang undang-undang energi baru terbarukan, kita juga akan membahas undang-undang ketenaga listrikan agar sejalan dengan RUU PTL. Kita juga akan mengembangkan dan membahas undang-undang migas agar gas sebagai sumber energi transisi itu bisa kita kembangkan secara lebih cepat lagi. Dan juga tidak terlepas ada suatu korelasi yang sangat erat antara energi dengan lingkungan, antara energi emisi yang dihasilkan oleh energi fosil dengan iklim yang ada. Sehingga harus ada undang-undang baru yang juga akan kita bahas, yaitu undang-undang pengelolaan krisis atau pengelolaan perubahan iklim. Jadi ada legislasi itu yang kita lakukan dari aspek tugas dan fungsi anggota DPR.